Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik selamat pagi, selamat berjumpa. Senang ya Kak Jamal kembali mendampingi kalian tentunya dalam program kesayangan, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Jamal akan coba untuk berbagi kisah tentang bersodakoh. Bagaimana sodakoh itu bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan dan manfaat. Salah satunya apa yang terjadi dengan seorang petani. Nah adik-adik, untuk bercerita pagi hari ini tentang keutamaan sodakoh, kita tidak sendiri tapi ditemani oleh sahabat kalian. Siapa lagi kalau bukan si Badar. Badar sudah siap untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah, bantu Kak Jamal untuk bercerita tentang keistimewaan sodakoh. Bagaimana? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, aku adalah seorang petani. Petani yang biasa menanam padi yang sangat besar sawahnya dan sangat banyak buluh padinya. Wah, teman-teman tahu kan kalau petani itu salah satu dari orang yang sangat berjasa karena sudah menyiapkan makanan untuk kita. Kalau tidak ada petani, kita tidak akan bisa makan nasi. Bukan begitu Kak Jamal? Betul sekali. Nah adik-adik, Pak Tani adalah orang yang sangat-sangat istimewa karena bisa jadi memiliki banyak kebaikan. Nah, bicara tentang kebaikan nih, kita bicara tentang sodako yang dilakukan oleh Pak Tani. Apa yang terjadi dengan Pak Tani sebetulnya? Teman-teman, aku mau cerita. Ketika Pak Tani sedang berada di sawahnya, Pak Tani itu sangat gigih untuk merawat tanaman yang ada, mengairi sawah, membajaknya, dan kemudian memberikan pupuk agar tanaman padi tumbuh dengan baik. Nah, adik-adik, saat itu suasananya sangat sejuk. Maklum saja, suasana sawah itu kan memang ada angin sepoi-sepoinya. Nah, adik-adik, ternyata di atas langit ada awan yang berjalan beriringan. Awan putih yang sangat sejuk. Tiba-tiba saja awan putih mendekati awan hitam. Hai, awan hitam. Aku adalah awan putih. Diperintahkan oleh Tuhan untuk menyuruhmu menyirami tanaman yang ada di sana. Tanaman milik Pak Tani yang ada di sawah itu. Kamu harus ke sana ya. Itulah yang dikatakan oleh awan putih. Dan tentunya awan hitam pun sangat senang. Wah, aku disuruh mengairi sawah itu. Hah? Kenapa aku tidak disuruh mengairi semua sawah-sawah yang ada? Bukankah sawah ini terhampar begitu luas? Tapi kenapa harus sawah yang itu yang ada petaninya? Kenapa? Ayo katakan padaku, kenapa? Hah? Kamu tidak tahu? Itu loh, petani yang ada di sana adalah orang yang senang sekali bersedekah. Makanya kamu disuruh menurunkan airmu ke sawahnya itu. Begitu. Hah? Begitu ya?
ternyata karena sedekah yang sudah dilakukan oleh petani. Wah, baiklah, aku akan segera datang kepadanya. Begitulah Kak Jamal. Akhirnya awan hitam yang berisi hujan mendatangi sawah milik petani. Hebat kan teman-teman? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Pak Tani bukan hanya sekedar Pak Tani biasa ya adik-adik, tapi juga seorang pekerja yang sangat baik hati. Dia memberikan sedekah dari hasil sawahnya selama ini. Kak Jamal jadi penasaran ya, sedekah apa sebetulnya yang telah dilakukan sampai-sampai hujan itu datang untuk mengairi sawah miliknya, tapi tidak dengan sawah yang ada di kanan kirinya. Wah, kira-kira amalan apa yang sudah dilakukan? Nah, penasaran kan adik-adik yang ada di rumah? Untuk itu jangan kemana-mana. Berawal dari tujuan dan cita-cita mulia, menjadi mitra dan solusi untuk umat. BMT Al-Bahjah bukan sekedar melayani. Kami berkomitmen untuk memberi solusi. Bergabunglah bersama kami menjadi anggota BMT Al-Bahjah demi ekonomi umat yang mandiri. BMT Al-Bahjah, aman, berkah, amanah sesuai syariah. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal, tentunya masih dalam program kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di Badar TV dan dalam segmen acara Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, adik-adik tadi sudah didengarkan ya, bagaimana petani yang baik hati ternyata didatangi oleh awan putih dan awan hitam yang membawa kebaikan untuk dirinya. Hujan yang turun dengan deras dan kemudian mengairi sawah miliknya. Nah, adik-adik, ternyata Pak petani itu katanya senang sekali bersedekah atau mengeluarkan harta yang dimilikinya untuk menolong orang lain. Kira-kira sedekah yang seperti apa ya yang dimaksud? Penasaran nih adik-adik. Nah, Badar, sedekah apa sebetulnya yang diberikan oleh Pak Tani? Teman-teman, Pak Tani itu memberikan sedekah yang sangat istimewa. Itu loh, kalau seandainya Pak Petani sudah mulai memanen padi, dia tidak mengambil semuanya. Dia hanya mengambil sepertiga. Sepertiga diambilnya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sepertiga yang lain kemudian disodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sepertiga yang lain dibiarkan untuk dimakan oleh burung-burung atau hewan-hewan lain yang ada di pinggir sawah. Kak Jamal, kadang-kadang ada burung-burung yang terbang dan kemudian mencari makan. Mereka, burung-burung itu ternyata mendoakan baik kepada Pak Petani. Sampai-sampai doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun, doa dari orang-orang yang ditolongnya ternyata mendatangkan keberkahan. Sawah miliknya selalu panen dengan hasil yang berlipat ganda dan tambah besar
tambah subur, bahkan semakin banyak dan tidak berkurang. Wah, amazing, wonderful. Teman-teman, tahu tidak? Kalau harta yang diberikan oleh seseorang itu tidak akan berkurang, tapi justru akan bertambah dan bertambah. Bukan begitu Kak Jamal? Betul sekali adik-adik. Harta yang kemudian kita miliki disodakohkan kepada orang lain, apalagi seperti yang dilakukan oleh Pak Petani, untuk dimakan sendiri, dikasih kepada anak istrinya, kemudian untuk biaya sekolah, biaya untuk sehari-hari berdagang dan lain sebagainya. Itu pun sudah merupakan kebaikan. Apalagi membantu orang-orang yang membutuhkan. Hewan-hewan lain yang ada, mulai dari burung, kemudian ada hewan-hewan yang lucu-lucu ya adik-adik ya, pemakan tanaman atau pemakan padi dan beras. Kalau diniatkan untuk bersedekah, ternyata membawa kebaikan kepada siapapun. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalian harus berbelas kasih dengan makhluk yang ada di bumi. Nanti makhluk-makhluk yang ada di langit, mereka akan berbelas kasih kepada kalian. Mungkin ini maksudnya adik-adik, saat Pak Petani menjadi orang yang berbelas kasih kepada manusia, tiba-tiba saja ada malaikat-malaikat yang ikut berdoa, mendoakan usaha yang dimiliki oleh Pak Petani, sehingga sawahnya itu menjadi subur karena hujan turun dengan baik. Padahal sawah itu terbentang luas ya adik-adik ya, tapi hujan mengetahui siapakah Pak Petani yang baik dan siapakah Pak Petani yang buruk. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Tani tadi ternyata menghasilkan sesuatu yang baik, dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Wah, teman-teman, kalau sudah seperti itu, Pak Petani sangat senang melihat hujan turun. Pak Petani langsung saja tersenyum dan mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengangkat seperti ini loh teman-teman. Bagaimana? Seperti ini ya adik-adik ya. Diangkat kedua tangannya, kemudian menengadah ke arah langit. Seperti ini. Tidak seperti ini ya adik-adik, tapi dibuka telapak tangannya mengarah ke arah langit atau ke atas langit. Nah adik-adik, ini dilakukan karena arah daripada doa itu kiblatnya ada di atas, sehingga kita menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Petani berdoa ya, berarti berdoa dengan memohon apa nih kira-kira adik-adik? Berdoa dengan memohon keberkahan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat kan teman-teman? Nah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, aku dan Kak Jamal akan kembali lagi. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami.
Agis Pen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan tentunya masih dengan sahabat setia kita. Siapa lagi kalau bukan si Badar ya. Dan masih bersama dengan kalian semuanya dengan kisah atau cerita yang sangat menarik tentang Pak Tani yang berbagi kepada siapapun yang membutuhkan, kepada manusia, kepada hewan, atau kepada keluarganya. Wah, adik-adik, ini yang luar biasa ya. Ternyata mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun hujan sehingga tanaman padinya tumbuh lebih subur dan menghasilkan benih padi yang lebih banyak lagi. Wah, hebat ya adik-adik ya. Nah, Badar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah masih ada? Atau kemungkinan ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Ayo dong, sampaikan ke adik-adik yang ada di rumah. Teman-teman, bicara tentang sedekah, banyak sekali hal-hal lain yang diajarkan. Memang salah satunya sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi sisi yang lain, sedekah itu bisa menghilangkan bala. Bala itu bukan kotoran ya. Bukan sampah yang menumpuk kemudian disebut bala. Bala yang dimaksud bukan pula makanan. Kalau makanan namanya bala-bala. Bukan itu. Tapi yang dimaksud bala adalah musibah atau sesuatu keburukan yang menimpa seseorang. Kata Nabi Muhammad, sedekah itu bisa menghilangkan kesusahan loh. Nah, seperti Pak Petani, adik-adik dan teman-teman, tidak hanya mendatangkan keberkahan di usahanya, tapi apapun yang menimpa dari keburukan Pak Petani, tiba-tiba saja akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu Kak Jamal? Nah, adik-adik, betul sekali apa yang dikatakan oleh sahabat kalian. Orang yang memberikan sedekah bisa menyebabkan diangkatnya bala atau mara bahaya. Nah, adik-adik, doa itu kalau kita panjatkan ke hadapan Allah, maka antara doa dan kebaikan selalu naik ke atas. Begitu pula dengan doa keburukan yang mungkin pernah diucapkan oleh orang yang tidak suka dengan kita. Doa itu pun naik ke atas. Karena ada dua yang naik ke atas, antara kebaikan dan keburukan, maka doa kebaikan itu ternyata bisa mendahului yang buruk adik-adik. Sehingga karena doa yang buruk itu kalah, yang menang akhirnya adalah doa yang dipanjatkan melalui kebaikan. Dan sedekah merupakan pendorong doa dari kebaikan yang sangat cepat, sehingga keburukan itu tidak sampai kepada kita, orang-orang yang merasakannya, dikarenakan sedekah yang telah dilakukan. Betul sekali kata Nabi, dawu mardokum bis sedekah. Berobatlah kalian dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Nah, adik-adik, kalau adik sedang sakit ya, Badar sedang sakit, kepalanya puyeng, ya sakit gigi, atau misalkan, aduh, rasanya gereges, panas dingin, maka lakukanlah dengan sedekah. Sedekah yang kemudian kita berikan berupa makanan, minuman, bahkan yang lain ya adik-adik ya, selain makanan dan minuman, akan membuat bala dan mara bahaya, penyakit yang kita alami ternyata hilang dan menjadi kesembuhan.
yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah, teman-teman, apa kataku bilang? Kalau sodakoh itu memang sangat spesial. Kalau sodakoh itu memang sesuatu yang sangat hebat, amazing, wonderful. Teman-teman, tahukah kalian kalau seandainya kita bersodakoh seperti yang tadi Kak Jamal katakan, kita akan mendapatkan banyak sekali peluang kebaikan dan tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Sodakoh itu banyak rupanya loh. Bisa sodakoh ilmu, bisa sodakoh senyuman, bisa sodakoh pertolongan, menghilangkan duri dari jalan, membantu nenek atau kakek yang mau menyeberang jalanan, atau hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Maka bentuknya pun menjadi bentuk sodako. Bukan begitu, teman-teman? Aku harap setelah mendengarkan ceritaku tadi, teman-teman hari ini tidak lupa bersodako ya. Jangan jauh-jauh. Sodakohnya dengan cara memberikan aku jajan saja, atau mentraktir aku makan dan minum di pojok warung. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lucu sekali ya sahabat kalian. Memang benar, apapun yang bisa kita lakukan dari sodakoh kita bisa melakukannya. Jadi jangan fokus dengan yang besar ya adik-adik, walaupun hanya sedikit saja. Kalau kita ikhlas memberinya, maka yang kecil itu lama-lama akan menjadi bukit. Kalau sudah menjadi bukit, pasti akan menjadi kekuatan yang sangat besar, sehingga memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, terima kasih sudah bersama dengan Kak Jamal, dan Badar juga terima kasih ya sudah mendampingi Kak Jamal serta adik-adik yang ada di rumah. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan melanjutkan kembali. Nah, adik-adik tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha, rajin membantu orang tua kalian, dan jangan lupa selalu bersodakoh untuk siapapun yang membutuhkan. Kak Jamal pamit. Lain waktu insya Allah kita bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.